Oke, selamat malam kawan batas-batas. Hari ini kita akan coba review ya ular rescuean kemarin. Ini salah satu ular paling berbisa di Indonesia, juga salah satu ular paling berbisa di dunia juga masuk ini. Nah, ini kita rescue dari rumah warga. Hampir-hampiran ini ular mau masuk ke dalam rumah. Ya, jadi kita rescue, diambil ke base camp. Kita coba lihat ular apakah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus tonton channel kita. Ayo kita mulai reviewnya. Coba kameramen agak deketan ya. Tapi di atas aja ya. Takutnya ini ular loncat. Di sini juga dalamnya ini hasil rescuean semua ya kawan-kawan. Jadi ada ular lain juga selain ular yang kemarin kita rescue. Nah, kita mulai buka ya kawan-kawan. Takutnya ini ular ada yang lain lagi yang turun. Nah, ini kawan-kawan. Nah, yang kita rescue kemarin ini ularnya. Oh, ternyata ada ular yang mati. Nih, ada ular yang mati. Ini ada kemarin di sini ada 3 ular nih. Ternyata dimakan juga sama ular ini nih. Ini guys. Nah, ini takutnya ini mati ya. Tapi enggak, dia gak mati, ternyata pura-pura aja. Nah, ini kawan-kawan, ini jenis ular ulang. Beda ya antara ular welang sama ular weling. Nah, yang kami rescue ini jenis ular welang, kawan-kawan. Nah, bedanya ular welang itu ininya nih, sisiknya agak kuning, kawan-kawan nih. Sisiknya agak kuning nih, di sini kuning. Jadi nggak putih. Kalau ular weling itu lebih putih, kawan-kawan ya. Nah, untuk jenisnya sendiri, ini jenis masih keluarga bungarus. Jadi sama-sama aja, ular welang sama ular weling. Ya, cuman bedanya ya dari bentuk tubuhnya aja, beda-beda dikit lah gitu. Tapi sama-sama berbisa tinggi, kawan-kawan ya. Nah, ini biasa hidup di daerah pesawahan, juga aktif di malam hari. Kalau kawan-kawan cari ular kayak gini, kalau siang hari saya rasa gak akan mungkin nemu ya, kecuali kalau pagi-pagi. Nah, ini ular aktif di malam hari. Nah, untuk perbedaannya antara welang dan weling ini, nah, berada dari sini nih, kawan-kawan. Badannya ini kalau kalau welang ini membentuk badannya lebih segitiga. Beda kalau weling. Kalau weling itu lebih bulat. Bisa di zoom? Oke. Nah, di zoom ya. Nah, kalau welang itu ini nih, badannya segitiga nih, badannya. Kalau nah, agak kagetan juga ya kawan-kawan karena bukan apa-apa kawan-kawan. Ini salah satu ular yang paling berbisa nih, yang banyak makan korban nih ular-ular kayak gini. Ini jenisnya ular ini berbisa tinggi kawan-kawan. Ini jenis ular yang menyerang saraf ya. Nah, yang paling bahaya dari ular ini ketika kena gigitan ular ini kita akan merasa ngantuk. Itu juga ketika kita kena gigit ular ini beda dengan ular-ular yang lain. Kalau ular-ular yang lain ketika kena gigit kadang timbul bengkak, rasa nyeri udah pasti ya. Terus ada meriang dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ular kayak ular ini. Kalau ular welang atau weling ketika kena gigitan itu rasanya kayak di apa ya? Kena duri.
Jadi kayak kena duri, udah aja gak ada rasa sakit, gak ada rasa panas dingin, gak ada bengkak, tapi ngantuk. Nah, insya Allah ketika kalau kalian tertidur, nah kalau untuk tingkatan bisa sama weling ya, ini kan karena satu spesies jenis jenis weling sama welang itu eh bedanya dari tingkat bisa sama ukuran postur badan. Kalau ukuran postur badan untuk welang ini ukuran segede gini tuh udah gede ya. Ini udah gede. Nah, kalau weling itu cenderung lebih kecil badannya. Beda sama welang, welang lebih besar. Makanya ketika nyuntikin bisa, meskipun tingkat bisa lebih besar weling, tapi dosis yang dikasihkan ketika satu kali gigitan ular welang ini lebih tinggi, lebih banyak kawan-kawan. Jadi nih, itulah yang lebih berbahayanya. Jadi sama-sama aja berbahaya ya untuk ulang untuk dan weling juga. Gitu kawan-kawan. Nah, perbedaan yang lain lagi ya. Kita lihat ya. Kita angkat. Ini diam-diam juga, ini agresif kawan-kawan ya. Jangan ditiru. Nah, wish. Nah, untuk perbedaannya juga sama welang nih. Nah, kalau welang itu si garis putihnya gak sampai bawah kawan-kawan. Nah, gak sampai badan bawahnya. Tapi untuk welang nih, garisnya sampai ke bawah nih. Nah, putih-putih. Kelihatan nggak? Nah, ini bedanya kalau welang tuh. Bawahnya sampai si corak hitamnya sampai ke bawah. Dan bentuk ekor nih lebih tumpul kawan-kawan. Bentuk ekornya. Ini kayaknya udah ganti kulit, masih cerah nih kulitnya. Untuk makanan ini sama-sama aja ya. Sama kayak sama kayak weling. Ini jenis pemakan ular juga ya. Jadi sama-sama pemakan ular. Kemarin di sini ada 3 ular nih di sini. Tapi kayaknya satu dimakan sama dia, hilang. Ya, kemarin rescue ya. Hasil kemarin rescue bukan rescue. Kemarin hunting kita dapat ular, terus kita simpan di sini buat edukasi, ternyata dimakan sama ini. Karena kemarin ketika kita rescue, kita gak ada tempat jadi disatuin sama ini, sama apa? Sama ular ini. Ternyata dimakan satu, hilang. Nah, kawan-kawan, ini jenis ular yang gimana ya? Sebenarnya ular ini tuh ular paling pemalu, kawan-kawan. Jarang sekali mau gigit orang. Beda sama ular kobra ya. Kalau ular kobra itu cenderung lebih agresif untuk menyerang. Nah, bedanya kalau ulang-uling itu lebih pasif, cenderung lebih menghindari penyerang kepada orang. Nih, buktinya gini nih, kawan-kawan nih, sini. Nah, dia menyimpan kepalanya di bawah tubuh. Tuh, kelihatan kan? Kalangan. Nah, si kepalanya disembunyiin di bawah. Nah, ada mitos yang mengatakan bahwa ular berkepala dua. Nah, ini nih. Dia lebih cenderung melihatkan ekornya di batang kepalanya. Jadi kepalanya disimpan ke bawah untuk melindungi dia. Jadi jenis ular pemalu. Ini jenis Bungarus ya. Beda sama weling. Kalau weling itu Bungarus candidus, kalau ini Bungarus fasciatus. Ya. Tapi saya sarankan buat kawan-kawan sekalian, jangan sampai meskipun ular ini pemalu, jangan sampai ganggu dia ya. Ini kita juga nge-rescue, yang pertama tujuannya untuk mengedukasi ke kawan-kawan bagaimana ular ini tingkahnya. Nah, juga ada yang menarik dari ular ini, kameramen bisa lebih dekat. Nah, ular ini paling unik tuh kayak gini nih. Kita simpan ya. Memang sifat nuraniahnya seorang hewan ketika dia sakit pasti menyerang. Kayak gitu kawan-kawan ya. Nah, itu perbedaan antara welang dan weling. Kemarin sih ada welingnya, kita juga dapat rescue, tapi udah
kembaliin ke alam, belum kita review karena emang di sini ke fasilitasnya juga belum memadai, jadi kita langsung rescue aja di tempat yang lebih aman, lebih jauh dari pemukiman warga ya. Ini ular yang mengendalikan ular lagi karena pemakan ular, kawan-kawan nih. Ini mati nih. Ini kayaknya kegigit nih. Nah, kayaknya digigit nih. Ini mati. Karena emang makanya ular. Insya Allah kita juga akan lepas lagi nih ular biar lestari tapi di tempat yang jauh dari keramaian orang ataupun jauh dari penduduk biar tidak jadi konflik antara hewan ular ini sama warga. Ini ada 3, kemarin ada 3 ya udahlah. Kalau udah dimakan sedekah aja kita. Nah, itu perbedaannya. Tapi hati-hati ya kawan-kawan meskipun ini apa ularnya lebih apa ya lebih agresif sebenarnya ular ini mah. Cuman wah bisanya luar biasa. Gitu. Aman Sup? Aman? Aman? Ya aman lah. Ini ular nih mati. Ini juga kayaknya kena nih. Kayaknya kena kena juga nih. Oh enggak nih masih hidup. Ini masih hidup. Ini ular apa ini tuh? Oh, orai picung ini. Orang picung, orai apa? Ular eh, bukan. Ini ular apa ini tuh kemarin tuh? Kisi, kawan-kawan ini ular kisi nih. Lu gak tahu ini kena gigit atau enggak ini kalau ini kena gigit nih. Ini mati kena gigit nih. Beda dari tubuhnya apa? Bias ya kawan-kawan. Apa biasa tuh? Pucet gitu. Nah, segitu aja kawan-kawan hasil reviewnya. Jika pun ada yang mau ditanyakan juga. Oh iya satu lagi. Nih bedanya nih, kepalanya nih kawan-kawan. Susah ya lihat kepalanya ya. Nah, nah, kepalanya lebih segitiga kawan-kawan ya kalau sama welang. Kalau sama weling. Kalau weling itu lebih lurus dari sini nih, lurus. Set gitu. Kalau kalau welang ini nih agak segitiga. Nah, si kepalanya nih bentuknya. Jadi udah kelihatan. Udah bisa ngebedain juga warna ininya yuk. Kuning ini. Jadi gak putih, lebih kuning. Kalau weling tuh putih, lurus. Terus si ekornya juga apa? Lurus, apa lancip gitu. Ya segitu aja kawan-kawan. Ini reviewnya ular pulang ini. Semoga bermanfaat dan nambah ilmu buat kalian juga. Harus tetap berhati-hati kalau beraktivitas di malam hari, terutama di pesawahan ya, karena emang habitatnya ular ini emang di pesawahan. Kayak gitu. Ini pool di pesawahan juga kadang semi akuatik ya, bukan semi akuatik, kadang juga terdapat di air-air gitu. Makanya kalian harus hati-hati yang punya aktivitas pada malam hari dekat-dekat pesawahan karena dikhawatirkan jadi konflik sama ulang atau wuling ini. Oke, segitu aja. Makasih atas waktunya juga makasih juga telah menonton kita, mengikuti channel kita. Semoga banyak manfaatnya buat kalian juga buat kami juga. Terus bantu dukung kita di like, di subscribe juga, disebarkan sama teman-teman kalian supaya menambah ilmu buat kalian juga menambah semangat buat kami di tim Batas Batas. Oke, see you next time. Bye bye.